Sepanjang sejarah manusia, kelaparan menjadi salah satu bencana paling mematikan. Bukan perang, bukan juga wabah, tapi ketiadaan makanan yang perlahan merenggut jutaan nyawa dalam diam. Semakin kita menelusuri sejarah, kita akan menemukan sesuatu yang mengusik, yaitu banyak tragedi kelaparan terbesar di dunia tidak selalu terjadi karena makanan benar-benar habis. Seringkali pangan masih ada, tetapi aksesnya yang tertutup, distribusi yang timpang, atau kebijakannya yang bermasalah. Di India, pada akhir abad ke-19, jutaan orang meninggal akibat kekeringan yang bertemu dengan sistem kolonial yang tetap mengekspor hasil panen. Di Irlandia, 1 abad sebelum Indonesia merdeka, satu penyakit tanaman menghancurkan sumber pangan utama dan mengubah demografi sebuah bangsa. Dan di Cina, akhir 1950-an, kebijakan ekonomi yang ambisius justru berujung pada salah satu tragedi kelaparan terbesar dalam sejarah modern. 3 negara, 3 periode yang berbeda, tapi pola yang berasa serupa. Lalu pertanyaannya, apakah kelaparan selalu tentang kurangnya makanan atau tentang bagaimana manusia mengelolanya? Pada tahun 1876, langit di wilayah selatan India mulai berubah. Hujan monsun yang biasanya menjadi penopang kehidupan justru gagal turun. Fenomena El Nino 1876-1877 memicu kekeringan luas di wilayah Madras Presidensi, Mysore, Hyderabad, dan sebagian Bombay Deccan. Sawah mengering, sumur menyusut, dan hasil panen anjlok drastis. Namun, bencana alam ini hanyalah awal dari tragedi yang jauh lebih besar. Saat itu, India berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris, dipimpin oleh Victory Lord Lytton. Alih-alih menghentikan ekspor pangan atau menurunkan pajak tanah, pemerintah kolonial tetap mempertahankan kebijakan ekonomi pasar bebas yang ketat. Pajak tanah tetap dipungut, bahkan dari petani yang gagal panen. Pada tahun 1877, di puncak kelaparan, India masih mengekspor sekitar 320.000 ton gandum ke Inggris. Kebijakan inilah yang memperparah krisis, karena pangan tetap tersedia secara komersial, tetapi rakyat miskin tidak mampu membelinya akibat kenaikan harga dan kehilangan penghasilan. Sistem bantuan yang diberlakukan pun sangat tidak manusiawi. Rakyat yang kelaparan harus tetap bekerja di proyek infrastruktur untuk mendapatkan jatah makanan dengan gizi yang sangat rendah. Dan ironisnya, pada tahun 1877, di tengah puncak krisis, pemerintah kolonial menggelar perayaan besar di Delhi untuk menobatkan Ratu Victoria sebagai Empress of India, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Permaisuri India. Sebuah kontras antara perayaan pemegahan kekuasaan dan jutaan rakyat yang kelaparan menjadi simbol pahit dari tragedi ini. Namun pada akhirnya, tragedi ini memaksa Inggris membentuk Famine Commission 1880 yang menghasilkan pedoman penanggulangan kelaparan di masa depan. Namun, bagi jutaan korban, kebijakan itu datang terlambat. Tragedi ini menjadi bukti bahwa alam tak selamanya menjadi penyebab utama dari terjadinya bencana yang memakan banyak jiwa. Tetapi, kebijakan yang tidak adaptif adalah faktor pendorong yang paling kuat di balik meninggalnya jutaan korban jiwa. Tahun 1845, ladang-ladang kentang di Irlandia tiba-tiba menghitam. Tanaman yang selama ini menjadi sumber makanan utama rakyat membusuk dalam hitungan hari. Penyebabnya adalah penyakit jamur Phytophthora infestans yang memicu apa yang kemudian dikenal sebagai hawar daun kentang dan busuk kentang. Dalam satu musim,
Sepertiga hasil panen kentang hancur. Setahun berikutnya, kerusakan menjadi jauh lebih parah. Saat itu, hampir sepertiga populasi Irlandia bergantung sepenuhnya pada kentang sebagai makanan pokok. Kentang adalah barang yang murah, bergizi, dan mudah ditanam di lahan kecil. Tetapi ketika tanaman ini gagal panen, jutaan orang bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi kehilangan juga satu-satunya sumber pangan mereka. Sama halnya dengan India, krisis ini tidak hanya soal gagal panen. Pada pertengahan abad ke-19, Irlandia berada di bawah kekuasaan Britania Raya. Perdana Menteri Inggris saat itu, Robert Peel, awalnya mencoba merespons dengan mengimpor jagung dari Amerika Serikat pada tahun 1845. Tetapi kebijakan ini bersifat sementara. Ketika pemerintahan berganti ke Lord John Russell, pendekatan berubah menjadi lebih laissez-faire. Pasar dianggap akan menyesuaikan diri secara alami. Ironinya, di tengah kondisi rakyat yang terus kelaparan, Irlandia masih mengekspor gandum, daging, dan produk pertanian lainnya ke Inggris. Ribuan kapal terus meninggalkan pelabuhan Irlandia membawa hasil pangan, bahkan ketika penduduk lokal tidak memiliki akses makanan. Antara tahun 1845 hingga 1852, diperkirakan sekitar 1 juta orang meninggal dunia akibat kelaparan dan penyakit terkait tifus dan kolera. Lebih dari 1 juta lainnya bermigrasi, terutama ke Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Dan hanya dalam 1 dekade, populasi Irlandia turun sekitar 20 hingga 25%. Tragedi ini juga memicu perdebatan panjang. Apakah ini murni bencana alam atau kegagalan kebijakan politik? Banyak sejarawan modern menyebutnya sebagai kelaparan yang diperparah oleh kolonialisme karena struktur kepemilikan tanah dan kebijakan perdagangan membuat rakyat paling miskin tidak memiliki perlindungan saat krisis tiba. Tahun 1858, Tiongkok memasuki fase ambisi besar di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Program Great Leap Forward diluncurkan dengan tujuan mengejar industrialisasi dalam waktu singkat dan melipat gandakan produksi pertanian. Komune rakyat dibentuk, lahan dikolektivisasi, dapur umum didirikan, dan jutaan petani dialihkan untuk proyek industri seperti tungku baja perumahan. Di atas kertas, produksi melonjak, tapi di lapangan berbeda. Pejabat lokal, demi menunjukkan loyalitas dan keberhasilan, melaporkan angka panen yang dibesar-besarkan. Pemerintah pusat kemudian menetapkan kuota pengambilan hasil panen berdasarkan data tersebut. Desa-desa dipaksa menyerahkan hasil panen yang sebenarnya tidak pernah mereka miliki. Lumbung negara terisi, tetapi dapur rakyat kosong. Kebijakan pertanian eksperimental yang tidak berbasis ilmu pengetahuan memperburuk keadaan, seperti metode tanam yang keliru, kepadatan tanam berlebihan, serta pengalihan tenaga kerja dari sawah menuju industri. Lalu datang satu kebijakan lain yang secara ekologis berdampak besar. Kampanye 4 hama. Pemerintah memerintahkan pembasmian tikus, lalat, nyamuk, dan burung pipit. Burung pipit dianggap sebagai musuh karena memakan biji-bijian. Akibatnya jutaan orang memburu dan membunuhnya. Namun ekosistem tidak bekerja sesederhana itu. Burung pipit juga memangsa belalang dan serangga pemakan tanaman. Ketika populasinya turun, populasi hama akan melonjak. Dan akibatnya, di sejumlah wilayah terjadi ledakan belalang yang menggerogoti tanaman yang sudah lemah akibat kebijakan pertanian sebelumnya. Panen yang tersisa pun semakin hancur.
Dampak tragedi ini tercermin paling jelas pada jumlah korban jiwanya. Berbagai penelitian demografi menunjukkan angka kematian yang sangat besar. Hanya dalam rentang tahun 1959 hingga 1961, wilayah seperti Anhui, Henan, Sichuan, dan Gansu mencatat lonjakan kematian yang drastis, terutama di wilayah pedesaan yang sepenuhnya bergantung pada hasil pertanian kolektif. Berbagai studi mencatat kematian akibat tragedi ini mencapai 15 hingga 30 juta orang, dengan sejumlah penelitian menyebut angka yang bahkan bisa melampaui itu. Dan bencana ini dianggap sebagai salah satu bencana kelaparan yang paling mematikan dalam sejarah manusia modern. Tragedi ini bukan soal gagal panen. Ia adalah pertemuan antara ambisi politik, distorsi data, eksperimen kebijakan, gangguan ekologi, dan keterbatasan kebebasan informasi. Dan disinilah pola itu kembali terlihat. Kelaparan jarang lahir semata-mata dari alam. Ia muncul ketika sistem manusia dan sistem alam sama-sama terguncang. Jika kita menempatkan tiga tragedi ini, India 1876-1878, Irlandia 1845, dan Cina 1958-1962. Dalam satu garis waktu, jaraknya terpaut abad dan sistem politiknya pun berbeda. Namun, ketika lapisan demi lapisan dibuka, pola yang muncul terasa mengejutkan, yaitu kelaparan besar hampir tidak pernah disebabkan oleh satu faktor tunggal. Di India, kekeringan memang terjadi. Di Irlandia, penyakit kentang memang menghancurkan panen. Dan di Cina, cuaca buruk dan gangguan ekologi memang memperburuk situasi. Tetapi di ketiga kasus ini, bencana alam bukanlah satu-satunya penyebab. Yang memperbesar dampaknya adalah keputusan manusia, kebijakan politik yang kaku, distribusi pangan yang timpang, dan prioritas politik yang lebih tinggi daripada keselamatan rakyat. Pola pertama adalah ketergantungan pada satu sistem pangan utama. Irlandia sangat bergantung pada kentang. Banyak wilayah India kolonial bergantung pada hasil panen musiman tanpa cadangan yang memadai. Komune-komune di Cina bergantung pada target produksi yang terpusat. Ketika satu elemen runtuh, tidak ada bantalan yang cukup untuk menahan guncangan. Pola kedua adalah kegagalan distribusi, bukan sekedar kekurangan produksi. Pada saat orang-orang kelaparan di India dan Irlandia, pangan tetap diekspor. Di Cina, negara tetap mengumpulkan hasil panen berdasarkan laporan yang dilebih-lebihkan. Artinya, makanan ada, tetapi tidak sampai ke mereka yang membutuhkan. Pola ketiga adalah jarak pengambil keputusan dan rakyat yang terdampak. Kebijakan dibuat jauh dari ladang dan desa. Data yang sampai ke pusat seringkali telah dimanipulasi atau disaring. Dalam situasi seperti itu, koreksi datang terlambat. Dan pola yang terakhir, yang paling mengkhawatirkan adalah tertutupnya ruang kritik. Ketika suara peringatan tidak didengar, ketika laporan kelaparan dianggap ancaman politik, atau ketika sistem kolonial lebih mengutamakan stabilitas ekonomi daripada nyawa manusia, maka krisis kecil dapat berubah menjadi tragedi massal. Sejarah tiga kelaparan ini mengajarkan satu hal yang sunyi namun jelas. Kelaparan bukan hanya soal cuaca atau gagal panen. Ia adalah cerminan dari bagaimana sebuah sistem merespon krisis. Dan ketika respon itu datang terlambat, salah arah, atau mengabaikan yang paling rentan, konsekuensinya bisa mencapai jutaan jiwa. Dan kini pertanyaannya bukan hanya mengapa tragedi itu terjadi di masa lalu, tetapi apakah pola seperti ini
benar-benar telah hilang dari dunia modern.